Orde Baru ke era reformasi. Masa Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Awalnya dikenal sebagai periode stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai persoalan mulai mencuat. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menjadi ciri utama pemerintahan ini, menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Sentralisasi kekuasaan yang kuat juga menyebabkan rakyat merasa terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan. Krisis moneter Asia pada tahun 1997 menjadi pemicu utama runtuhnya Orde Baru. Nilai tukar rupiah anjlok drastis, inflasi melonjak tajam, dan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan. Akibatnya, tingkat pengangguran meningkat pesat dan kemiskinan meluas. Ketidakpuasan terhadap pemerintah semakin memuncak ketika rakyat melihat ketidakmampuan pemerintah dalam menangani krisis ini. Puncak dari ketegangan terjadi pada Mei 1998, demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh mahasiswa berlangsung di berbagai kota besar di Indonesia. Peristiwa tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa tewas akibat tindakan represi aparat keamanan, menjadi titik balik penting dalam perjuangan reformasi. Gelombang protes terus meluas hingga akhirnya pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah lebih dari 3 dekade berkuasa. Pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era reformasi. B.J. Habibie dilantik sebagai presiden baru dan segera mengambil langkah-langkah untuk merespon tuntutan rakyat. Beberapa langkah penting yang diambil antara lain pembebasan tahanan politik, penghapusan pembatasan terhadap kebebasan pers, serta pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis. Tantangan dinamika pemerintahan reformasi. Dengan runtuhnya rejim otoriter, muncul harapan akan terciptanya sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Namun, perjalanan reformasi tidaklah mudah. Pemerintah reformasi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam upaya membangun tata kelola negara yang lebih baik. Salah satu tantangan utama adalah masalah korupsi yang masih mengakar kuat di berbagai sektor pemerintahan. Meskipun berbagai lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi telah dibentuk, praktik korupsi tetap menjadi hambatan besar dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Konflik sosial berbasis identitas juga menjadi tantangan besar dalam era reformasi. Kebebasan berpendapat yang semakin terbuka seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan memicu konflik antar kelompok masyarakat. Pemerintah menghadapi dilema antara menjaga kebebasan demokratis dan mengendalikan potensi konflik yang dapat merusak harmoni sosial. Penegakan hukum yang lemah juga menjadi sorotan. Reformasi hukum yang diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan yang adil seringkali terhambat oleh praktik-praktik nepotisme dan intervensi politik. Akibatnya, banyak pelanggaran hukum tidak ditindak secara tegas, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Di sisi lain, resistensi terhadap perubahan menjadi tantangan internal dalam birokrasi pemerintahan. Banyak pejabat dan birokrat yang masih nyaman dengan sistem lama, sehingga enggan menerima reformasi. Hal ini menghambat upaya untuk menciptakan budaya kerja yang lebih transparan, profesional, dan efisien. Selain itu, ketimpangan ekonomi menjadi persoalan serius dalam dinamika pemerintah reformasi. Meskipun Indonesia telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, distribusi kekayaan masih belum merata. Wilayah-wilayah terpencil dalam masyarakat miskin seringkali tidak merasakan manfaat dari pembangunan. Ketimpangan ini berpotensi memicu ketidakpuasan sosial dan mengancam stabilitas politik.
Reformasi politik dan desentralisasi. Reformasi politik adalah perubahan dalam sistem politik suatu negara untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Tujuannya adalah memperbaiki kebijakan dan institusi sehingga lebih responsif terhadap masyarakat, serta mencegah praktik korupsi. Langkah-langkah reformasi dapat meliputi revisi konstitusi, reformasi lembaga pemerintahan, dan peningkatan partisipasi publik. Demokratisasi adalah peralihan dari pemerintahan otoriter ke sistem yang lebih terbuka, yang menjunjung hak politik, kebebasan sipil, dan kedaulatan rakyat. Aspek penting demokratisasi mencakup pemilu yang lebih dan adil, kebebasan berpendapat, supremasi hukum, dan penguatan hak asasi manusia. Proses ini membutuhkan komitmen dari berbagai pihak dan dapat terjadi secara bertahap atau melalui revolusi politik. Contoh hubungan antara reformasi dan demokratisasi terhadap reformasi di tahun 1998 di Indonesia, yang membuka jalan bagi pemilu yang lebih transparan dari kebebasan pers, serta reformasi di Eropa Timur setelah runtuhnya Uni Soviet. Faktor pendorong demokratisasi meliputi kesadaran masyarakat, tekanan eksternal, dan krisis sosial ekonomi. Sedangkan faktor penghambat terhadap dominasi elit politik, ketidakstabilan sosial, dan kurangnya infrastruktur politik. Kesuksesan reformasi politik dan demokratisasi sangat bergantung pada dukungan masyarakat. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Reformasi ekonomi di Indonesia dimulai setelah krisis moneter yang melanda pada tahun 1997 sampai 1998. Hal tersebut membuat pemerintah harus mengambil langkah-langkah cepat untuk menstabilkan ekonomi dan memulihkan kepercayaan publik. Adapun beberapa kebijakan utama yang dibuat pada masa reformasi. Pada pemerintahan B.J. Habibie, beliau mampu mengendalikan jumlah uang yang beredar dan menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia menjadi 70% untuk mengatasi inflasi. Pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN untuk menata kembali sektor perbankan dan menutup bank-bank yang bermasalah. Serta menerapkan program jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak krisis. Reformasi sosial bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat yang terpuruk akibat krisis. Hal ini mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik dan penguatan hak asasi manusia. Adapun beberapa perubahan utama di dalam reformasi ini. Yang pertama, liberalisasi politik, kebebasan berpendapat, dan pembentukan partai politik baru diperkenalkan untuk menggantikan sistem otoriter sebelumnya. Pencabutan pemberedalan media memungkinkan masyarakat untuk lebih bebas mengakses informasi.